Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tentunya kita bersyukur atas kasih, pertolongan, dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya, Wincy Mandagi. Di saat ini marilah kita membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Matius 7 ayatnya yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti berharap agar diperlakukan baik oleh orang lain, dihargai, dihormati, dan didengar. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Atau secara sederhana, ayat ini mau berkata kepada kita bahwa jika kita ingin dihargai, belajarlah untuk menghargai. Dan bila kita ingin diperhatikan, belajarlah untuk memperhatikan. Bila kita ingin orang lain tidak mengingkari janjinya kepada kita, maka kita harus belajar untuk menepati janji. Bila kita ingin diperlakukan ramah oleh orang lain, maka belajarlah untuk berlaku ramah kepada mereka. Begitu juga dalam kehidupan berumah tangga. Apa yang kita inginkan istri perbuat terhadap kita, maka itulah yang harus kita perbuat terlebih dahulu kepada istri kita, dan juga sebaliknya. Nah saudaraku, inilah yang disebut dengan hukum kesamaan. Dalam Filipi 2 ayat 4, Rasul Paulus menasihatkan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Memang hukum kesamaan ini kelihatan sangat simpel, tetapi faktanya di zaman sekarang ini jarang sekali orang mau melakukan hal yang demikian. Umumnya orang-orang hanya mau menuntut orang lain untuk melakukan apa yang dia kehendaki, sementara ia sendiri tidak mau berbuat. Inilah yang disebut dengan sifat egois manusia, yang hanya ingin menang sendiri, hanya ingin hidupnya sendiri yang diberkati, dan tidak mau melihat kesuksesan orang lain. Hal-hal seperti inilah yang dapat memicu terjadinya permasalahan dan penyebab retaknya sebuah hubungan, baik itu dalam hubungan berumah tangga, dalam hubungan pertemanan atau persahabatan, dan juga hubungan dalam bermasyarakat. Karena tiap-tiap orang hanya saling menuntut dan mengutamakan kepentingan sepihak saja. Jika kita membaca dalam 2 Timotius 3 ayat 2-3, di sana kita dapat menarik kesimpulan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi. Apalagi seperti yang kita hadapi saat ini, kita mengalami masa-masa yang sukar akibat pandemi virus COVID-19 ini. Manusia berlomba-lomba untuk memperkaya diri, mencintai dirinya sendiri, tanpa mempedulikan orang lain. Tetapi dirinya sendiri sangat berharap untuk diperhatikan oleh orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila kita merenungkan akan pembacaan kita saat ini, kita melihat sesungguhnya hukum kesamaan ini sangatlah sederhana. Tidak ada yang akan merugikan kita apabila kita melakukan hukum kesamaan ini. Melainkan ini akan berdampak positif bagi diri kita sendiri dan orang lain. Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Firman ini sangat jelas memberikan kita pelajaran bahwa marilah kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain, agar orang lain juga akan mengasihi kita. Berusahalah untuk membuat yang terbaik bagi orang lain, agar orang lain juga akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dan janganlah pernah kita melakukan apa yang tidak ingin kita harapkan orang lain lakukan kepada kita. Jika kita melakukan hal-hal ini, maka kita akan terhindar dari perbuatan dosa, karena kita akan hidup dengan saling mengasihi, saling melayani satu sama lain. Dan firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. Janganlah menunggu orang lain untuk memulai, tetapi biarlah kita yang mengawalinya. Amin.
Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman-Mu yang Engkau berikan pada kami saat ini, yang mengajarkan kami untuk melakukan apa yang terbaik bagi orang lain, melakukan apa yang kami ingin orang lain lakukan kepada kami, agar kami senantiasa hidup dalam kasih, saling melayani satu sama lain. Karena hal inilah yang firman Tuhan ajarkan bagi kami. Kami yakin hanya oleh hikmat daripada Tuhan, kami mampu untuk melakukan hal-hal seperti ini. Kami akan terhindar dari sifat egois, yang membuat kami hanya mementingkan diri kami sendiri, melainkan terang kasih Kristus yang akan selalu memancar dari kehidupan kami, agar kami dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi sesama kami. Kami akan lebih rendah hati dan mampu untuk menghargai sesama kami, agar kami dapat menciptakan suasana yang damai, selalu bersuka cita dalam Tuhan, dan apapun yang kami lakukan, nama Tuhan yang selalu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa dan permohonan sekaligus ucapan syukur kami, yang kami bawa dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah perenungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, dan marilah kita bagikan renungan-renungan dalam channel ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.